jangan lupakan kapasitor yang kecil-kecil ini di PSU kalian jika di dalam merakit sebuah power amplifier, agar nanti power PSU kalian itu bisa maksimal. Jadi hari ini akan kita ulas dan kita bahas fungsi dari kapasitor yang kecil-kecil ini. Ini biasanya sering menempel di antara elko, yaitu dia antara ground dengan plus dan ground dengan min, dikasih semacam jembatan sebuah kapasitor 100 nano. Biasanya dia 1 kPa. Jadi apa fungsinya dan kenapa harus ada ini, apa untungnya dipasang, dan bagaimana jika tidak dipasang. Jika video ini bermanfaat, silakan bantu tekan like dan subscribe. Terima kasih. Jadi begini penjelasannya, jadi mudah-mudahan ini bisa dipahami kita semuanya, bahwa di dalam pabrikan pun rata-rata di dalam PSU-nya ini ada yang kapasitor jenis-jenis itu sekitar 100 nano, dan juga ada juga yang ditambah dengan resistor. Jadi kita bahas yang kapasitor dulu ini. Jadi sebenarnya kapasitor ini fungsinya kan sama, kapasitor ini elko, ini kapasitor juga. Jadi istilahnya kalau di elko ini elektrolit kondensator, kalau yang ini kapasitor keramik non polar. Kenapa? Karena bolak-balik tidak ada masalah. Jadi kita pelajari bersama fungsinya. Jadi jika yang elko seperti ini, elektrolit kondensator ini, dia mempunyai kutub, yaitu kutub min dan kutub plus, dan ini bisa menyimpan tegangan. Jadi fungsinya kapasitor keramik ini yang tidak ada polaritasnya, jadi bisa bolak-balik masangnya, ini adalah bermacam-macam gunanya di PSU ini atau di power supply ini. Jadi kegunaan yang pertama yang sering bermanfaat bagi PSU ini sendiri, dia adalah bisa meredam tegangan kejut yang dihasilkan dari elko ini. Salah satu contoh, jika power kalian tuh ngerakit sendiri menggunakan dioda dan elko dan tidak ada ininya, tidak ada kapasitor keramiknya ini, biasanya nanti kalau yang jenis-jenis powernya ini power MCRD, power bootstrap, itu nanti kalau tidak dipasang ini akan bunyinya jeduk ketika kita matikan atau kita hidupkan. Itu salah satu kegunaan yang secara real ataupun nyata. Jadi secara ilmiahnya kapasitor ini adalah sebagai jembatan ataupun sebagai kopling antara grounding dengan plus, grounding dengan min. Sehingga kenapa? Sehingga si kapasitor ini bisa meredam tegangan tinggi yang ada di elko ini, agar tidak berpengaruh sama suaranya ketika kita hidupkan atau kita matikan. Jadi fungsinya kapasitor itu. Jadi rata-rata jika power build up ataupun sejenisnya yang peralatan elektronik, di bagian saklarnya ini kebanyakan ada kapasitor ini. Ya fungsinya itu tadi sebagai kopling, sebagai jembatan, dan juga sebagai penyaring tegangan yang ditimbulkan dari efek-efek gelombang-gelombang yang ada di tegangan itu. Kalau di saklar ya tegangan AC, ini di filter juga bisa. Kalau di power supply seperti ini sebagai penghilang jeduk, dan juga sebagai jembatan. Jadi jembatan itu bagaimana? Jika mengalami konslet ataupun intinya antara min dengan ground, min dengan plus ini mengalami konslet short dioda, kapasitor ini bisa meredam. Ini biasanya nanti yang pecah tuh ini bisa pecah, putus, ataupun dia konslet. Nah, kalau konslet ini malah lebih bagus nanti. Kenapa? Karena judulnya nanti ground sama min atau ground sama plus ini disatukan, sehingga dia bisa membuat sekringnya putus seperti ini. Jadi kegunaannya itu banyak sebenarnya. Jadi kalian jika ingin merakit amplifier, jangan sampai lupa yang namanya kapasitor. Jadi rata-rata kapasitor itu adalah jembatan ke ground.
Nah, jadi dia fungsinya bisa membuang muatan, bisa juga sebagai penyaring kopling seperti itu. Nah, sekarang untuk nilainya. Jadi untuk nilainya itu kenapa harus 100 nano kemudian 1 kPa, seperti di pertanyaan para salah satu subscriber saya, yaitu kenapa harus 1 kPa. Jadi nilai kapasitor keramik ini dengan elko ini hampir mirip. Salah satu contoh, di sini menggunakan 100 volt 10.000 mikro. Jadi yang bisa dilalui tegangan dari sebuah elko ini adalah di bawah 100 volt, maksimalnya 100 volt, seperti itu. Nah, sama dengan yang kapasitor keramik ini, kenapa harus kita pasang 1 kPa ya? Intinya dia mampu di tegangan itu, jadi di bawah-bawah itu dia masih aman. Kalau di atas 1 kPa nanti meledak. Nah, jadi rata-rata untuk yang milar-milar seperti ini tinggi nilainya. Kenapa ya? Nilai toleransi untuk batas menerima tegangan itu dibuat tinggi, sehingga ya rata-rata ini 1 kPa, 2 kPa dan sebagainya, dan itu tidak berpengaruh. Yang jelas semakin besar kPa-nya akan semakin bagus. Yang terpenting adalah nilainya, nilai hambatannya. 100 nanonya ini harus pas, jangan dirubah-rubah. Ataupun kalau mau dirubah ya jangan terlalu signifikan, misalnya 90 nano atau 100 lebih sedikit, sekitar 105 nano kalau ada. Nah, seperti itu. Jadi jangan terlalu ekstrim untuk nilainya. Tapi kalau untuk voltasenya bebas, semakin besar semakin bagus, jangan malah semakin kecil. Kalau semakin kecil nanti bisa meledak. Jadi asumsinya sama seperti elko. Jadi seperti itu. Jadi mudah-mudahan terutama para pemula jangan sampai lupa untuk memperhatikan kapasitor ini sebagai pengaman power supply kalian. Jadi nanti agar tidak gagal paham, bikin power kok ada bunyi jelduk, baru menghidupkan atau mematikan dan lain sebagainya, sehingga itu bisa menjadi pembelajaran bagi kita. Jadi mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa video-video kami selanjutnya.